Seluruh Indonesia nih kayaknya ya. Iya, banyak juga. Kukira bakal banyak kan dari Jakarta. Oh, ternyata banyak ya dari tempat-tempat lain juga ya. Jombang, Kalimantan Timur, Medan, Depok, Wow. Tangsel, Jaksel. Oh, this is amazing. Ya, Ada glad Jember juga, Madiun. ya. Wah, luar biasa. Bali, Dari Bandung. Halo kebetulan Bandung, Bali, Jember. ada Glasgow juga nih, Jambi, Serang, Banten. Ada dari Timor Leste, Nusa Tenggara Timur. Wow, keren-keren. Ada yang dari Turki. Wah, hebat juga ya. Ini reach-nya kemana-mana. Oke, terima kasih teman-teman. Um, Good to know dari mana aja kalian berasal. Jadi exciting kan melihat banyak kita bisa koneksi dalam satu webinar seperti ini gitu. I think this is a very good opportunity for me and for you guys juga, hopefully. Oh, ada boarding school. Oke, moving on. Sekarang kita lanjut dulu ya. Perkenalannya udah. Kita lanjut langsung ke Introduction of Jardine Scholarship. Mungkin ada banyak teman-teman di sini yang belum tahu sebenarnya tuh Jardine Scholarship ini apa sih. Jadi aku introduction overview yang generalnya dulu. Jardine Scholarship ini didirikan oleh Jardine Matheson Group. Jadi Jardine Matheson Group ini adalah perusahaan yang gede banget. Base-nya itu awalnya didirikannya di UK, di Inggris, tapi sekarang mereka pindah headquarter-nya ada di Hong Kong. Dan mereka punya banyak banget cabang perusahaan, salah satunya kayak Astra International di Indo, Mandarin Oriental yang ada di seluruh dunia, hotel, habis itu ada juga dairy farm, ada Hong Kong Land, pokoknya banyak properti juga. Jadi ini adalah a very big company, very apa ya, benar-benar kaya banget gitu. Jadi mereka set up yang namanya Jardine Scholarship di tahun 1982 itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencari qualified students, cari anak-anak yang qualified dari Asia untuk pergi belajar di Oxford atau Cambridge dan yang nantinya ini kemungkinan bisa jadi leader-leader, jadi yang pioneer di negaranya masing-masing, yaitu di negara-negara di mana Jardine Scholarship ini beroperasi di Asia khususnya. Dan tujuan mereka itu adalah untuk give back to the communities pada akhirnya, karena mereka tuh udah banyak revenue-nya, income-nya kan mereka banyak nih, jadi mereka pengen keluarin duit ini untuk kayak investasi ke depannya, anak-anak yang mereka bayarin, yang mereka kasih scholarship ini akhirnya akan mengembangkan negara-negara di Asia seperti itu. Nah, kalau kalian lihat itu di foto yang di atas kanan di slide-nya itu ada aku sama Sir Anthony namanya. Dia itu beliau ada orang yang keren banget yang suka daki gunung juga. Jadi pas itu kita ada acara ambil penghargaan tahun 2019 itu kita ketemu bareng, duduk bareng, dinner dengan ada banyak dosen-dosen dari ITB, UGM dan lain sebagainya, juga petinggi-petinggi Jardine. Terus I think that's a very memorable day for me. Habis itu yang foto di bawah itu adalah foto aku dan teman-teman Jardine Scholar. Jadi yang dapat beasiswanya juga dari berbagai countries ya, itu ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, ada yang dari China. Kita ketemu bareng di London pas itu buat Christmas dinner. Jadi Jardine itu juga enggak tolong di mute semua. And then ya, jadi banyak banget acara yang Jardine itu selenggarakan buat scholarsnya, biar kita bisa ketemu buat Chinese dinner misalnya, Christmas dinner. Pokoknya seru deh, kita juga deket sama satu sama lain. Next. Oke, sekarang kita akan mulai ngomongin soal apa sih yang aku dapetin dengan beasiswa ini. Pertama-tama itu yang paling penting adalah 100% school fee. Jadi aku udah nggak dapat tagihan lagi dari Oxford, itu mereka langsung nagihnya ke Jardine. Itu sekitar 700 juta ya sekarang per tahun. And I know it's a lot of money buat Oxford sama Cambridge karena mereka tuh top 2-nya di UK. Jadi sangat mahal untuk international students khususnya. Dan untuk pelajaran STEM juga itu lebih mahal karena ada lab-nya. Jadi untungnya aku ada scholarship ini, jadinya nggak ditagih ke aku dulu. Jadi langsung kejadian. Aku nggak lihat apa-apa lagi gitu soal harga-harga itu. Nggak pusing. Terus yang kedua, aku juga dapat uang saku tahunan, atau yang biasa kita ngomong, kita panggil annual stipend, sekitar 11.600 pounds, which is kalau di rupiah adalah 233 juta. Dan ini itu udah included sama akomodasi. Jadi ini tuh uang ini aku pakai untuk akomodasi, untuk makan, dan ini cukup. Aku bahkan biasanya sisa.
kadang-kadang aku papa mamaku juga kasih kirim sedikit duit gitu juga udah cukup banget pokoknya uang ini. Lalu mereka juga cover health insurance. Pada saat kita mau ke UK sebagai student, itu kita kan daftar visa, itu juga harus daftar health insurance, itu sekitar harganya duit juga itu, 16 sampai 20 juta kalau nggak salah. Tapi itu juga di cover sama scholarship-nya. Dan round trip flight ticket to the UK dan back to Indonesia setelah nanti graduate. Jadi this is all very valuable things yang mereka offer ke all of the scholars. Dan note yang paling penting adalah no bonds. No, nggak ada ikatan apapun. Setelah nanti aku lulus dari Oxford, aku nggak akan disuruh kayak, oh harus 6 tahun kerja sama Jardine gitu, atau nggak harus 8 tahun, atau kan banyak yang kayak gitu. Kayak other scholarship, kayak kalau kalian tahu LPDP atau CIMB Niaga gitu, mereka juga kasih scholarship kayak gini untuk top university, tapi mereka biasanya ada bonds. Nah, kalau Jardine ini nggak ada bonds. So, it's really good. After aku lulus, aku bisa pilih mau kemana, dan terserah mau kerja apa juga. Next, kita akan lihat eligibility. Jadi, siapa yang bisa dapetin scholarship ini? Yang pertama, yang paling penting adalah harus bisa memenuhi syarat akademik untuk masuk ke Oxford dan Cambridge. Jadi kita harus remind ourselves ya, kalau kita itu misalnya mau dapat Jardine Scholarship, itu berarti kalian kan mau masuk ke Oxford dan Cambridge. Jadi sebelum kalian daftar ke Jardine atau daftar ke Oxford, kalian harus lihat dulu nih research yang banyak, apa yang dibutuhin, kualifikasi apa yang kalian tuh harus punya untuk bisa daftar ke Oxford dan Cambridge, dan akademiknya itu harus ada level tertentu kan untuk masuk ke sana. Jadi mereka pastinya untuk bisa dapetin Jardine, kalian harus bisa memenuhi syarat akademiknya Oxford dan Cambridge dulu. Gitu. Yang kedua, kebangsaannya itu Indonesian dan juga tinggalnya di Indonesia for the past 7 tahun, 8 tahun kayaknya harus di Indonesia gitu tinggalnya, atau di negara-negara Asia yang Jardine Scholarship ini kasih scholarship-nya. Terus yang ketiga adalah kondisi kesehatan yang baik. Nah, ini sebenarnya agak bingung sih, karena mungkin kesehatan kita nggak selalu baik ya, tapi kayaknya ini maksudnya itu lebih ke arah mental health, jadi jangan sampai ada kayak problem yang sangat besar gitu di our mental health. Gitu. Sampai sini, semoga nggak kecepatan, atau semoga lumayan ngerti lah. Nanti bisa nanya-nanya lagi kalau masih ada yang bingung ya. And then, selanjutnya itu, misalnya kalian udah eligible, kalian udah bisa nih, oke, kamu mungkin dapat di scholarship, sekarang lihat kriterianya, pemilihannya, seleksinya. Yang pertama itu mereka lihat pastinya academic achievement. Nah, ini aku banyak banget sih dapat pertanyaan kayak, Kak, gimana kalau aku tuh nggak juara 1 di kelas, Kak, aku nggak juara 1 di sekolah, aku nggak pernah olimpiade lah, aku nggak pernah apa. Kalau aku mau bilang sesuatu soal ini, aku juga dulu nggak pernah olimpiade. Aku nggak pernah kayak dapat gold medal lah di mana gitu, ke international olimpiade or something, aku nggak pernah. Tapi emang aku dulu beberapa kali itu juara 1 misalnya di kelas, atau enggak juara 1 di kayak apa sih namanya, di angkatan gitu, tapi cuma beberapa kali doang. Dan aku nggak bakal bilang kalau akademik itu atau juara-juara itu nggak penting. Menurut aku itu penting, karena itu menandakan kalau kalian mendapatkan hasil yang memuaskan. Kalian mendapatkan akademik yang bagus, dan kalian tuh bisa ngikutin sekolah dengan baik, karena itu adalah salah satu kriterianya. Tapi jangan pikir kalau juara 1 itu harus esensial gitu, kayak tuh harus kalian tuh harus juara 1 baru bisa dapat gitu, enggak. Mereka lebih lihat ke arah misalnya average kamu itu lumayan tinggi atau enggak, terus kalian tuh pokoknya above average di sekolah kalian gitu. Itu sih menurut aku yang jawaban aku untuk yang itu. Oke. And then second one itu character dan personal qualities. Sekali lagi, Jardine itu kan carinya orang yang nantinya akan jadi leader ke depannya. Jadi mereka tuh cari, oh ini kelihatannya nih Kezia ini bisa jadi leader di depannya nih. Dia punya karakter yang misalnya decisive gitu. Aku bisa decide aku bisa nge-lead the team gitu. Jadi mereka lihat dari personal qualities-nya bagaimana kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang juga. Yang ketiga, extracurricular activities, yaitu yang di luar akademik, misalnya kalian mau suka main biola, piano, atau suka main basket. Aku dulu suka main basket. Ini itu gitu. Pokoknya yang menumbuhkan skill kalian. Mereka tuh kelihatannya ya suka sama orang yang
balance gitu, bisa manage time between the academic sama non-academic. Jadi bisa dari sekarang kalian jangan cuma kayak belajar terus tiap hari, tapi juga cari kesempatan, cari waktu buat sekalian refreshing juga gitu, cari waktu buat numbuhin skill kalian, karena itu juga penting, misalnya buat teamwork, misalnya buat time management dan lain sebagainya. Lalu community involvement, ini salah satu yang paling penting sebenarnya, yang kalian harus tulis di personal statement nanti, itu adalah kayak social service. Kayak tadi aku disebutin live in Purwakarta. Aku pernah ke Purwakarta, live in bantuin kayak irigasi, sistem irigasinya dan lain sebagainya. Terus aku pernah ke orphanage, apa sih? Ke yayasan yatim piatu ya. Ya panti asuhan. sorry. Panti asuhan, dan juga misalnya dari gereja aku pernah ada Christmas Carol atau apa. Pokoknya aku sebutin aja gitu, community involvement. To show kalau aku tuh peduli dengan komunitas aku, peduli dengan Indonesia, peduli dengan tempat di mana aku ini berada. Itu salah satu kriterianya. Dan yang terakhir, other factors. Aku nggak bisa list apa aja other factors ya, karena emang mereka kelihatannya juga nyari orang yang punya wow factor. Jadi misalnya pas kalian nanti interview gitu, mereka tuh bisa lihat sendiri nih, aku suka nih, ini orang nih nantinya bisa jadi leader atau apa. Jadi itu lebih ke arah kayak, aku nggak bisa tulis secara spesifik apa gitu kriterianya, tapi mereka juga suka-sukaan sama orangnya gitu, milih-milih dari yang eligible gitu. Jadi ada factors ini lebih ke arah personality kalian sendiri sih, kalian orangnya seperti apa, dan bagaimana opinion kalian, view kalian terhadap events-events yang ada di dunia gitu. Next. Nah, sekarang yang paling penting, application. Pada saat kalian apply, ini pokoknya aku kan udah kasih tahu nih ya, gimana aplikasinya dan segala macam. Nanti kalian jangan sampai salah. Aku nggak mau dengar sampai ada teman-teman yang ketinggalan nih, lupa daftar, kayak ketinggalan submission date-nya udah lewat atau lain sebagainya ya. Jadi yang paling penting kapan daftarnya. Kalau kalian nggak mau ada gap year, kalau kalian mau nanti pas udah lulus SMA kelas 3 itu langsung ke Oxford di tahun itu juga, berarti kalian harus daftarnya itu semester 1 SMA kelas 3, yaitu mid-Oktober. Jadi kelas 12 di Agustus awal itu kalian udah mulai bikin aplikasi, udah mulai research, gabungin semua dokumen, dan due date itu biasanya Oktober tanggal 22, 23 gitu. Jangan sampai kelewat. Lalu kemana daftarnya? Ke Jardine's website. Kalian bisa tulis aja di Google kayak Jardine Scholarship Apply gitu. Nanti akan di direct ke website-nya dan kalian bisa apply di Jardine's website. Dia bukanya juga mid-August application form-nya. What documents yang kalian harus siapin? First thing first, itu personal statement. Kayak orang biasanya ngomongnya motivation letter ya. Personal statement, motivation letter itu sama kayak mereka biasanya akan kasih pertanyaan gitu kayak kenapa kalian mau ke Oxford atau Cambridge? Kenapa? Yang pertama, terus kenapa kamu pikir kamu tuh cocok untuk jadi Jardine Scholar? Kenapa kamu tuh cocok untuk dapat beasiswa ini misalnya? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang pengen mereka tuh pengen kamu nunjukin personality kamu, siapa diri kamu, community involvement-nya, kalian pernah melakukan apa aja sebelumnya, dan lain sebagainya. Kayak kalian passionate di bidang apa, itu personal statement. Lalu juga siapin pasport, terus completed UCAS form. Kalau teman-teman ada yang belum tahu soal UCAS itu adalah form yang kalian isi buat daftar ke Oxford atau Cambridge. Buat daftar ke any universities yang ada di UK, di Inggris, itu kalian daftarnya pakai UCAS form. Itu kalian bisa research sendiri nanti, karena ini bukan tentang itu. Tapi kalian makanya harus selesain dulu daftar ke Oxford atau Cambridge, terus kalian download itu formulirnya, terus kalian attach, masukin ke aplikasi ke Jardine. Habis itu hasil A-level atau SKHUI atau sertifikat kualifikasi apapun yang kalian pakai buat daftar ke Oxford atau Cambridge. Sama terakhir reference letter dari kepala sekolah. Nah ini sebenarnya nggak terlalu macam-macam ya, cuman sekitar segini aja gitu. Dan sekarang step-nya, kalau kalian udah apply, nanti step-nya sampai akhirnya diterima itu gimana? Yang pertama kan application stage, udah ngisi nih formulirnya, udah selesai. Terus kalau misalnya
kalian masuk nih, lanjut ke stage selanjutnya. Kalian akan diundang ke first interview. Jadi first interview itu di November 2021 kalau misalnya kalian daftar tahun ini. Dan kalau misalnya kalian lolos lagi first interview-nya, kalian akan diundang ke Hong Kong, datang ke Hong Kong, dibayarin sama mereka, tenang aja, dibayarin semua hotel, flight-nya semua dibayarin. Second interview di Hong Kong sekitar bulan Januari 2022. Jadi nanti hasilnya abis second interview ini langsung dikasih offer atau kalian nggak dapet. Jadi ini steps-nya. Gitu. Apalagi ya? Oh, selain dari dokumen-dokumen ini, yang personal statement, passport, dan lain sebagainya, kalian juga jangan lupa siapin list of your academic sama non-academic achievement. Jadi apa aja yang kalian udah pernah lakukan sebelumnya, misalnya kayak aku tadi, aku pernah dapat top score, jadi aku dapat highest score di Indonesia buat biology A-level misalnya, atau enggak IGCSE Physics itu aku dapat top di Indonesia, aku tulis semuanya satu-satu itu nanti di formulirnya ada, pokoknya isi sebanyak-banyak yang kalian bisa, misalnya kalian pernah dapat juara 1 basket lah, juara 3 nari, juara apa puisi, apa masukin aja semua. Karena itu juga aku setelah nanya teman-teman yang daftar jadi juga, mereka katanya ngisi semua dari yang nggak penting sampai yang penting, sampai yang nggak relevan juga semua diisi sebanyak-banyaknya. Itu bagus kalau kalian punya list seperti ini. Untuk kedepannya juga bagus. Sekarang ini slide terakhir. Important things to note. Yang pertama, hanya 8 college yang partner with Jardine. Kalau teman-teman tahu, University of Oxford itu sistemnya college. Jadi ngomongnya gimana ya? Misalnya kayak penabur nih. Kalian tahu sekolah penabur atau sekolah apa ya? Yakobus gitu, atau penabur lah, penabur. Itu kan ada SMAK 1, SMAK 2, SMAK 3, SMAK 4, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh kayak gitu. Jadi yang atasnya ini University of Oxford, itu parent-nya. Jadi di atas, abis itu di bawahnya itu ada kayak cluster kecil-kecil, sekolah kecil-kecil namanya college. Jadi ada Exeter College, ada Trinity College, ada Christchurch College. Nah, itu ada 30-an di Oxford dan ada 30-an juga di Cambridge. Nah, dari semua college ini yang bisa partner sama Jardine itu cuma 8 college. Jadi pada saat kalian nanti daftar ke Oxford atau Cambridge, jangan lupa untuk daftarnya ke salah satu dari 8 college ini. Gitu. The next one, ini penting banget, fokus ke getting accepted in university dulu. Kalau misalnya kalian itu mau dapat Jardine Scholarship, pastinya emang susah untuk dapat Jardine Scholarship, dan aku setuju kalian harus fokus ke situ. Tapi yang paling penting untuk dapetin acceptance letter ke university-nya dulu. Karena masuk ke Oxford, masuk ke Cambridge itu kan susah banget. Kayak kemungkinan chance-nya sangat sedikit. Jadi kalian harus fokusnya ke situ. Kalian akan lawannya itu adalah orang-orang yang pinter-pinter sedunia loh. Jadi fokusnya ke situ dulu, baru abis itu akan dapat scholarship kalau kalian emang kayak kriterianya memenuhi gitu. Selanjutnya, jangan khawatir kalau misalnya kalian nggak dapat Jardine, misalnya kalian nih diterima di Oxford, tapi nggak dapat Jardine-nya menolak. Itu mungkin, ada banyak temen aku yang kayak gitu. Jangan khawatir, karena ada scholarship lain yang ada di Oxford nanti, kalian bisa nanya, dan ada juga yang full gitu. Dan yang terakhir adalah prepare for the worst dan research well. This is a good media di mana kalian tuh ikut webinar seperti ini, dengerin cerita dari aku, cerita dari teman-teman, mungkin juga cerita, misalnya kalian ikutin blog atau misalnya research di websitenya, buka websitenya Oxford, buka websitenya Cambridge, atau buka websitenya Jardine, research yang banyak gimana caranya bisa getting accepted to the university dan juga getting accepted to the scholarship gitu. So I think that's it from me for now. Sekarang kita bisa masuk ke questions. Oke, Kezia, makasih banyak. Simple, tapi cukup jelas ya. Tadi saya mau nambahin, college itu sistemnya memang agak berbeda dengan Indonesia. Itu ke faculty, jadi lebih ke fakultas, kayak fakultas teknik, fakultas kedokteran gitu. Dan itu nggak semua college itu bekerja sama Jardine gitu.
Tapi ingat kata Kezia, kalau sudah dapat Oxford sama Cambridge, tenang, itu sudah keren banget. Yeah. Bisa jadi akan dapat scholarship yang lain. Dan dengar nih Kezia, katanya kemungkinan ke depan LPDP akan membuka kesempatan untuk S1, terutama untuk Yeah. universitas-universitas dengan ranking terbaik dunia gitu. Mudah-mudahan ya nanti LPDP bisa buka untuk yang S1 juga selain Jardin. Jadi tadi kata Kezia fokus dulu untuk aim high. Kita aim high dulu. Kita fokus untuk bagaimana mendapatkan ke Oxford sama Cambridge-nya. Nanti beasiswanya ngikutin insya Allah. Oke. Sekarang kita akan buka pertanyaan, tapi ada beberapa pertanyaan yang yang sudah masuk sejak awal ya Kezia ya. Ini mungkin apa sih tips and tricks ketika menulis personal statement gitu? Ada nggak Kezia tuh supaya bisa lebih menarik gitu ya? Boleh Kezia dijawab itu? Oke, banyak banget sih sebenarnya pertanyaan ini ya. Kemarin juga buka Google Docs-nya juga banyak banget ya pertanyaan ini. Menurut tipsnya ya dari aku itu yang pertama, jangan bertele-tele, jangan tulis kayak definisi of apa gitu, kayak sesuatu yang mereka tuh kemungkinan udah tahu gitu. Mereka kan orang-orang pintar juga, orang-orang jadi itu orang-orang yang pintar yang mereka mau itu mereka pengen kenal kamu tuh orangnya kayak gimana, kalian tuh achievement-nya apa aja, kalian tuh passion-nya di mana. Jadi jangan bertele-tele, tulisnya tuh langsung straight to the point aja. Atau enggak misalnya kalian mau buka dengan cerita atau buka dengan quote, biar lebih menarik juga nggak apa-apa. Misalnya quote dari Thomas Alva Edison atau quote dari buku yang kalian suka baca sebelumnya tentang something yang relevant to your subject. Yang bahasa Indonesia apa ya? Sorry, bahasa Indonesia aku udah rada gak jelas sekarang. Tapi ya jangan bertanya-tanya dan fokus ya Kezia ya, kita fokus dan relevan. Fokus ke ya relevan dengan subjek yang kalian tuh apply tuh gitu. Dan jangan no plagiarism, jangan plagiat, jangan copy paste dari kayak Google. Kalian kan banyak tuh kayak personal statement examples di Google atau gimana. Jangan pernah copy paste karena mereka pasti tahu. Dan kalau sampai ketahuan, udah goodbye gitu. Jadi itu yang pertama, jangan bertele-tele, jangan plagiat. Yang kedua itu adalah fokus untuk tunjukin your thoughts, pemikiran kamu, opinion kamu, achievement kamu. Kenapa kamu nih suka sama subjek ini misalnya? Kenapa menurut kamu Jardin itu harus kasih kamu beasiswa ini? Kamu tuh cocok untuk jadi orang beasiswa. Misalnya kamu tuh orang yang punya leadership skill yang bagus, kamu bisa komunikasi dengan baik, kamu punya banyak misalnya experience sebelumnya jadi ketua di tim basket lah, ketua di tim futsal misalnya, terus kamu suka nih, kamu pengen jadi leader ke depannya, kamu punya visi untuk Indonesia lebih maju, kamu punya visi untuk Asia nih, kita bisa modernize AI misalnya, atau enggak digital di healthcare atau field apa yang kamu suka, kamu tuh tunjukin kalau kalian tuh tertarik dengan subjek yang kalian apply tuh, kalian tertarik dengan menjadi leader ke depannya, bukan leader juga sih, leader kan nggak selalu harus kayak CEO, entrepreneur gitu, nggak tentu kan, kalian bisa juga jadi researcher di lab, atau nggak kalian bisa juga jadi business analyst gitu, tapi kalian adalah orang-orang yang punya inovasi yang bagus, jadi punya visi yang bagus ke depannya, dan kalian pengen memajukan negara kalian atau memajukan Asia gitu, tunjukkan kalau kalian tertarik dan kalian adalah orang yang menarik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah start bikin personal statement-nya itu dari jauh-jauh hari sebelumnya. Misalnya kayak tadi due date-nya itu kan Oktober 20-an gitu, submission date-nya terakhir. Nah, kalian kalau bisa udah mulai bikin personal statement-nya itu misalnya dari Agustus, atau kalau kalian kayaknya kecepatan deh kalau dari Agustus, mulai dari Juli misalnya. Aku dulu mulai dari Juli. Jadi udah mulai bikin plan-nya, terus aku bikin semuanya dengan sebisa aku suruh tuh semua guru-guru Inggris di sekolah, semua guru fisika, kan aku kan daftar engineering, jadi aku suruh guru fisika bacain, terus mereka kasih input, kasih revise, terus aku suruh keluarga aku baca. Jadi jangan takut untuk revise, jangan takut untuk tambahin itu personal statement gitu. Itu sih 3 poin yang terpenting menurut aku.
Oke. Sebelum ke pertanyaan dulu, ini ternyata ada hadiah nih buat semua peserta. Peserta boleh buka ini nggak video dulu masing-masing. Mas Riki boleh spotlightnya di ini ya. Kita mau main game sebentar sambil Mbak Kezia minum dulu. Kasihan nih Mbak Kezianya. Sambil nanti sudah ada 2 yang tunjuk tangan nih. Tapi mungkin kita mau kasih hadiah dulu. Tadi tuh ada apakah sudah ada orangnya? Bu Intan dari Sahabat Generasi, kita akan kasih kaos dan pulsa. 1 voucher pulsa dan kaos. Yang pertama untuk siapa nih? Opi Purnawan. Ini siswa atau ibu nih? Opi Purnawan. Ada nggak orangnya? Opi? Ada Kak. Saya orang tua murid. Oh, Ibu. Oke, Ibu Iya. Ibu Opi dapat hadiah yang pertama nih. Alhamdulillah, Nanti terima kasih. bisa dijapri ke saya alamat lengkapnya, Baik. Bu, sama nomor Baik, HP-nya. tapi maaf saya belum bisa on video karena lagi tidak berhijab. Maaf. Oh iya, tidak apa Bu Opi, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi ini buat Halida Salsabila, IG-nya. Halid Asalsabila. Ada nggak? Hadirkah Halid? Kalau nggak ada, mau dikasih yang lain nih. Ada. Halida, oke, bisa buka video nggak Halida? Enggak, Kak, ini lagi ada di luar, Kak. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Oke, Halida dapat juga ya. Nanti japri ke saya nomor HP-nya dan ininya ya, alamat lengkapnya. Ini yang lain ada yang bisa buka video boleh? Saya mau lihat wajahnya, nanti saya pilih acak sambil kenalan nih wajah-wajah. Spotlight-nya boleh di apa? Spotlight-nya Mbak. Mas Riki, spotlight-nya boleh ke peserta nggak? Saya mau milih nih yang videonya hidup. Tadi saya lihat ada banyak tuh dari Batam. Batam serombongan nih, jangan satu sekolah deh. Satu sekolah jangan daftar. Yang videonya hidup nanti saya pilih kira-kira yang ini ya. Bisa saya pilih sendiri ya yang videonya hidup. Mana nih yang videonya hidup? Spotlight-nya boleh? Spotlight-nya Mas. Susah Mbak, banyak. Oke, banyak. Saya harus add spotlight satu-satu. Nggak usah nanti. Oke, saya akan pilih ini dari yang lucu-lucu ya. 1 dari mana nih? Oke. Dari layar pertama, saya akan pilih ya. Ini siapa nih yang background-nya? Tadi tuh ada tuh. Kok background-nya hilang lagi? Elvo Ramadan siapa nih? Dapat dari mana nih Elvo bisa buka? Asli dari mana Mas Elvo? Saya Kota Malang, Kak. Oh, dari Malang. Selamat ya. Malang. Dapat ternyata dari Malang nih, dapat pulsa sama merchandise. Nanti di Japri ya. Oh iya. Nomor HP-nya ya. Ya. Oke. Terus yang lain tetap boleh di ini ya, boleh di mute. Terus oke, siapa lagi nih? Yang buka video. Yang senyumnya manis banget nih kayaknya nih. Oh, ada Mbak Devi tuh, dia belakangnya tunggu sebentar ya. Saya coba cari. Yang belakangnya tadi pakai UK tadi mana nih? Evan Elson EP Wardana. Evan di mana Evan? Halo. Evan dari mana? Dari Surabaya. Oh, deketan sama Malang ya. Oke, Evan dapat ini juga ya, voucher ya. Voucher pulsa. Jangan lupa like sama share Instagram, like Facebook sama Instagramnya Sahabat Generasi. Oke, nanti sisa hadiahnya akan saya serahkan nanti setelah kita pertanyaan lagi. Naila sabar ya, siapa tahu dapat. Oke, kita lanjut ya. Kezia, ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan ini standar sebenarnya, kata Kezia. Sebenarnya bahasa Inggris tuh bagaimana gitu. Ini saya bantu jawab ya Kezia. Bahasa Inggris itu wajib
dipelajari sebelum mau belajar ke luar negeri. Dari mana? Tentu saja dari mana saja bisa belajar. Bahkan saya sendiri, saya cerita nih ya, sebelum dapat S3 saya S1-nya dalam negeri. S2-nya, S1 saya UI, kebetulan ekonomi UI, S2-nya UGM, HI. Dapat di luar negeri itu belajar, saya nggak pernah les-les gitu ya, nggak pernah les spesifik, saya belajar dari YouTube. Saya belajar IELTS itu dari YouTube. Jadi adik-adik sekalian, YouTube-nya, Facebook-nya, TikTok-nya, itu semua bisa buat belajar bahasa Inggris. Gitu. Benar sekali. Jadi, ini tadi ada yang banyak yang, ini ya, kita bisa langsung aja. Ibu Hertin boleh, tadi Ibu Hertin nih boleh videonya dihidupin kalau mau nanya. Halo. Halo. Rina. Lagi nyetir ya? Halo Mbak Kesia. Lagi di mobil. Okay. Nggak nyetir. Oke, silakan nanya Mbak. Ya, thank you Wina. Mbak Kezia, bagus banget penjelasannya. Terima kasih. Ini saya ikut untuk informasi untuk anak saya. Sekarang anak saya itu naik kelas 3 di Singapura. Jadi dia 3 tahun terakhir itu tinggalnya di Singapura, SMA di sana. Nah, itu memang dia sudah dalam proses mendaftar tadi macam-macam itu ya, karena ada USC di sekolahnya gitu. Jadi dia dibantu sama sekolahnya dan dia memang mau masuk ke Oxford. Nah, ini kalau kasusnya seperti ini berarti dia itu akan mendaftar lewat Jardine Singapura atau gimana? Apa itu website itu memang untuk seluruh Asia Tenggara atau dipecah per negara? Karena tadi di presentasinya kan warga negara Indonesia tinggal di Indonesia ya, atau di negara-negara yang bergabung dengan Jardine. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berarti Jardine ini untuk Jardine ini dia bisa applicable untuk macam-macam kurikulum atau ada kurikulum khusus gitu. Misalnya ini kan dia sekarang IB programnya. IB ini bisa nggak match nggak dengan itu gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi ada 8 college yang kerjasama dengan Jardine. Itu college itu relate to subjek atau yang mau dia ambil nggak sih? Misalnya Ayasha ini anak saya, dia maunya ke English literatur gitu. Itu pasti harus dicek dulu berarti apakah college itu ada punya program English literaturnya atau enggak, atau bagaimana gitu. Mungkin itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, iya. Makasih Bu. Keren sih pertanyaannya, menurut aku itu pertanyaannya bagus juga. Aku jawab satu-satu kali ya. Dari yang pertama itu gimana kalau misalnya sekarang SMA-nya di Singapura atau enggak di luar negeri, ada yang di Singapura misalnya gitu ya. Itu nggak apa-apa. Jadi Jardine itu formnya, application form itu terbuka untuk semua. Jadi nanti nggak bakal kayak khusus Jardine Indonesia, khusus Jardine ini enggak. Jadi mereka emang udah buka slot untuk semuanya. Kita daftar aja. Jadi teman-teman aku juga banyak yang kayak gitu, yang orang Indo, tapi dia sekolahnya di Singapura, dia daftar Jardine juga, dan bisa. Emang itu bisa pokoknya. Jadi nanti tinggal buka website-nya aja dan daftar seperti biasa. Semuanya melalui aplikasi dan stage yang sama. Lalu yang kedua itu soal kurikulum ya, yang diterima sama Jardine, mau IB atau A-level atau SAT itu nggak apa-apa, boleh semua. Jadi untuk academic achievement sebenarnya Jardine itu nggak terlalu mikirin. Jadi kan Jardine yang penting taunya adalah kamu nanti itu bakal diterima sama Oxford atau Cambridge. Jadi mereka itu udah ada kayak cekcokan lah gitu sama kayak Oxford atau Cambridge-nya. Mereka tuh udah ada cekcokan. Jadi kira-kira anak ini bakal diterima atau enggak gitu. Jadi mereka itu sebenarnya udah nggak perlu ngeliatin lagi academic achievement kita, asalkan itu qualified untuk daftar ke Oxford atau Cambridge. Jadi contohnya kayak IB tadi kan bisa dipakai untuk daftar Oxford, itu ya berarti bisa juga untuk Jardine gitu, sama. Dan kalau untuk college, yang pertanyaan ketiga itu college sebenarnya beda sama fakultas. Kalau di Indonesia kan fakultas kedokteran, fakultas apa. Nah kalau college itu lebih kayak apa ya, kompleks sih.
Iya, Jadi rumpun. memang di Indonesia tuh beda, kayak rumpun ilmu kesehatan itu terdiri dari kedokteran, keperawatan, FKM gitu. Jadi lebih ke situ. Tapi di Indonesia memang sistemnya agak berbeda. Tapi kalau saya mendefinisikan college itu lebih ke jurusan ya, di rumpun gitu, rumpun ilmu kesehatan. Enggak. Justru enggak. Justru dalam satu college itu bisa jurusannya semua bisa. Jadi Iya. Kayak di Edinburgh ini kan saya college Social Political Science gitu kan, itu bisa beberapa kalau di Indonesia itu ada jurusan mulai dari FISIP, dari kesehatan masyarakat, bahkan masuknya ke Social Political Science gitu. Jadi memang sistemnya agak berbeda, tapi rumpun kali ya istilahnya. Emang agak berbeda ya, Kezia ya. Tetap beda deh. Kayaknya Edinburgh sama Oxford juga agak beda deh. Agak berbeda ya. Oke. Boleh dijelaskan lagi, Kezia? Sorry aku juga gak tahu sih kalau di Edinburgh kayak gimana, tapi di Oxford itu benar-benar college itu gak entitled to any subjects. Jadi college misalnya Exeter College itu ya dia kamu daftar Exeter College terus daftar Department of Engineering gitu. Jadi college itu adalah yang menangani akomodasi, yang menangani library, perpustakaan, yang menangani kayak hal-hal yang lebih fokus gitu ke kamu, kayak tutorial, classes gitu juga di bawah college ini. Tapi semuanya bisa masuk college dengan subjek apapun. Jadi satu college ini nggak ada yang kayak misalnya college Christchurch itu cuman ada orang-orang yang English atau enggak yang literature gitu, enggak. Jadi di dalam satu college itu bisa literature, bisa medicine, bisa political science, bisa PPE, apa semua tuh bisa gitu. Jadi setahu aku sih itu doang. Apa? Oh, iya, oke. Berarti nanti kita ceknya itu mana college yang relate to Jardine gitu ya, yang punya kerjasama dengan Jardine. Cukup itu aja saya ya. Sudah disebutkan di link webnya sudah ada sih, Bu Hertin. Jadi bisa dilihat college apa saja. Saya sudah baca tadi college-nya apa saja. Oke, next question ya. Ini yang sudah. Thank you ya. Oke, makasih Bu. Untuk yang nanya tadi, yang raise hand, Aziza, ada pertanyaan, Aziza? Aziza. Iya, Miss. Mau nanya apa? Bagaimana dengan IELTS? Sertifikat apakah termasuk syarat untuk mendapatkan beasiswa atau gimana? Soalnya kan kalau ke Singapura itu cuma IELTS ya, nggak bisa TOEFL. Oke. Ini general ya pertanyaannya. Kezia mau jawab atau gimana? Aku mungkin bisa jawab dulu awalnya. Ya, butuh IELTS atau TOEFL. Jadi bisa antara IELTS atau TOEFL. Dulu aku ambilnya IELTS kan menurut aku lebih gampang. IELTS lebih gampang untuk dapetin. Habis itu daftar, ada minimum skornya. Jadi untuk setiap subjek tuh beda-beda. Kalian bisa buka website Oxford atau website Cambridge, lihat academic, habis itu lihat per subjek itu mereka nanti ada minimum skor IELTS atau minimum skor TOEFL-nya itu berapa gitu. Kayak sekitar 7 in total gitu. Nilainya 7 kalau untuk IELTS. In total minimum band-nya berapa biasanya IELTS kalau untuk misalnya di jurusannya Kezia deh. Kan biasa 7, tapi kan ada band-nya ada yang minimum 6, 6,5 gitu ya. Kayaknya 7 minimum overall-nya, terus tapi SI-nya minimumnya itu 6,5. Oh, oke. Berarti hanya writing-nya itu 6,5. Sisanya 6 atau 7 ya. Tapi overall band itu 7. Nah, kalau IELTS 7 itu, IELTS 7 dengan salah satu minimal band 6,5, itu berarti kalau pengalaman saya yang sudah ikut IELTS-nya lebih dari 2 kali, itu berarti minta minimum band-nya 6,5 gitu. Jadi minimum band 6,5 itu berarti biasanya rata-rata achievement ada salah satu band itu di atas 7. Dan totally akan kayak Kezia ini luar biasa, berapa IELTS-nya? 8,5 ya Kezia. Kezia hampir perfect ya, 8,5. Nah, IELTS ini saya sendiri pengalaman, Kak Wina itu pengalaman belajar dari YouTube.
Jadi sehari minimal 2 jam belajar dari YouTube, mengikuti nonton nonton film yang berbahasa Inggris tanpa teks, dan juga melatih diri untuk mengerjakan doing the test, IELTS test itu online, lalu ada nanti lihat di lembar jawabannya. Itu sehari minimal 2 jam selama 1 tahun. Itu saya lakukan hanya untuk menaikkan band dari 6 ke 7. Gitu. Jadi saya harap adik-adik di sini bisa juga nih semangat kayak Kezia gitu. Bukan hanya jadi internet itu digunakan untuk achievement yang seperti tadi ya. Jadi bahasa Inggris gitu atau bahasa lain itu bisa dicapai dari penggunaan internet gitu, termasuk dari YouTube. Terus terang saya sendiri termasuk yang belajar dari YouTube. Oke. Ini ada lagi yang raise hand. Maaf ya kalau semuanya belum bisa di ini ya. Yang cowok nih, yang cowok. Raffi bisa buka. Raffi Muzaki. Ini raise hand ya dari tadi nih. Bisa buka videonya nggak, Raffi? Kalau nggak, saya kasih Salma nih. Salma dulu deh. Salma boleh, Salma. Halo Kak, sebelumnya halo buat Kak Winarti, halo buat Kak Kezia, dan halo buat Kak Riki. Perkenalkan, nama aku Salma. Tadi pemaparan Kak Kezia bagus banget. Makasih banyak ya Kak udah maparin. Aku mau tanya-tanya sedikit nih Kak. Jadi aku udah searching untuk Oxford sendiri dan untuk Jardine sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang pengen aku tanyain. Pertama, untuk Jardine sendiri, apakah khusus buat kelas 12 atau bisa untuk gap year ya Kak? Dan yang kedua, poin-poin apa aja yang perlu ada di reference letter-nya yang kepala sekolah itu Kak? Dan yang ketiga, perbedaan first interview sama second interview-nya itu apa aja? Dan Kakak kan sekarang sedang ambil master ya Kak? Itu termasuk ke dalam beasiswa Jardine S1 atau bagaimana ya Kak? Thank you in advance. Okay. Wow, thank you for the questions. I think those are very good questions. Menurut aku juga teman-teman di sini pasti banyak yang bingung juga soal itu gitu. Yang pertama, apakah khusus kelas 12 atau bisa gap year juga? Bisa gap year juga. Teman-teman aku juga banyak yang kayak gitu. Jadi ada yang gap year setahun, 2 tahun gitu, terus daftar dan tetap dapat Jardine. Itu bisa. Mereka nggak ngelihat kayak gitunya. Cuma kecuali kalau kalian nih misalnya kayak questionable banget nih, kalian gap year kayak 4 tahun misalnya, terus gak jelas di tengah-tengah tuh ngapain. Nah, mungkin mereka bisa mempertanyakan itu gitu. Tapi kalau misalnya kalian gap year karena alasan misalnya akademiknya misalnya belum dapat, ada yang pas kelas 12 daftar Oxford gak dapet nih, terus tahun depannya daftar lagi baru dapet gitu juga ada yang kayak gitu. Atau enggak udah dapat Oxford di tahun kelas 12-nya ini, terus mereka deferred entry, jadi mereka ngambil gap year dulu setahun, itu juga bisa, dan tetap dapat Jardine. Jadi don't worry about gap years. Itu oke aja buat mereka. Dan untuk reference letter, apa poin-poin yang harus di dalam reference letter? To be honest, dulu pas kepala sekolah aku bikin reference letternya, aku juga ikutan bantu bikinin. Jadi kayak ikutan dalam ngeliatin gitu kayak dia tulis apa aja, karena aku orangnya takut gitu kayak perfectionist kan. Takut dia nulis hal yang nggak penting atau gimana. Terus dan untungnya beliau kayak bikinnya bagus banget gitu kayak reference letternya. Jadi tulis pertama-tama beliau itu nanyain aku achievement. Jadi dia cross check achievement aku yang udah aku dapetin selama SMA itu apa aja, dan beliau tulis beberapa achievement penting yang misalnya aku dapat apa yang penting-penting gitu yang relevan ke subjek aku. Dan beliau juga bilang kayak dari sisi guru mereka melihat aku itu sebagai anak yang baik misalnya, terus aktif kayak gimana, hasilnya memuaskan saya gitu. Jadi intinya sih lebih ke arah kayak memuji kamu gitu sih di reference letternya. Dan bilang jadi terakhirnya misalnya bilang kayak, jadi conclusionnya I recommend this student to go to Oxford gitu, kayak this is she's qualified to go there misalnya kayak gitu. Jadi yang penting sih relevant to subject, terus juga lebih ke arah muji kamu, dan kalau bisa tulis achievement kamu. Jadi kamu kasih achievement kamu ke kepala sekolahnya biar dia bisa include di dalam reference letternya gitu. Karena itu mungkin lumayan penting, karena itu pasti dibaca. Dan yang ketiga, questionnya itu first dan second interview bedanya apa? Nah ini menarik karena banyak juga yang nanya. Jadi first interview itu aku dulu automated interview. Jadi aku disuruh download program gitu. Nah di programnya
aku bakal record diri aku sendiri ngomong di depan komputer. Mereka bakal ada keluar tulisan questions di layar komputer aku. Jadi questionnya itu expected banget sih. Jadi misalnya kayak dalam 5 tahun ke depan kamu melihat diri kamu itu lagi ngapain sekarang, atau enggak ceritain soal family kamu, atau enggak kenapa kamu daftar engineering, kayak pertanyaan-pertanyaan yang sangat expected kalau yang first interview ini. Kayaknya sekitar 20 menit interviewnya, jadi kalian record sendiri, nggak ada orang, kalian nggak ngomong sama orang, itu jawab di depan screen komputer. Agak aneh sih, aku pikir aku nggak bakal keterima setelah itu, karena aneh banget pasti itu rasanya. Cuman ternyata keterima, dan second interview yang ke Hong Kong, itu bener-bener jujur, unexpected banget questions-nya, banyak banget questions-nya, dan bedanya adalah sekarang ada orang-orangnya kan, jadi ada panelisnya, dan panelisnya itu adalah orang-orang petinggi-petinggi Jardine, jadi yang kayak CEO-nya, sekretariatnya lah, terus ada rektor, jadi kayak kepala sekolahnya Oxford, itu juga ada di situ pas nanya-nanyain interview aku yang second interview, dan pertanyaannya tuh bisa random banget. Jadi setiap orang, pas itu aku ditanyain sama 6 orang interviewer, setiap orang dikasih chance buat nanya sekitar kayak 3-5 questions, dan questionsnya yang aku dapat ya, aku kasih contoh aja kayak misalnya, coba kasih tahu kenapa menurut kamu kemarin Lion Air bisa jatuh. Itu. Terus kenapa helikopter sama pesawat itu, pokoknya mana menurut kamu mana yang lebih energy consumption-nya tuh lebih dikit, helikopter atau pesawat. Abis itu kayak what do you think is a good teacher? Pokoknya bisa random banget, bisa tentang demokrasi lah, bisa apa aja gitu. Dan setelah itu jadi pas yang second interview ini aku persiapannya lebih sedikit karena aku benar nggak tahu what to expect. Jadi ini lebih ke arah kayak bener-bener mereka mau menganalisa orang seperti apa kamu ini. Jadi mereka maunya kamu punya general knowledge yang bagus dan punya pengetahuan yang bagus soal events yang sekarang lagi happening in the world gitu. Dan yang pertanyaan terakhir itu master 4 tahun yang aku ambil ini termasuk Jardine atau enggak? Yes. Jadi Jardine punya bisa bayarin antara ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, mereka bayarin semua sampai lulus master, itu termasuknya undergraduate, masuknya S1 buat mereka. Panjang ya? Oke, itu menarik sekali. Kita bacakan beberapa yang kita nggak bisa bacakan semua ya, tapi mungkin ada beberapa yang kita bisa bacakan langsung dari. Oke. Apakah Jardine Scholarship juga menyediakan beasiswa untuk lanjut S2 di Oxford dan Cambridge? Kata Novi Trantisurus. Kayak tadi Suarez. Tadi kayaknya udah disebut ya? Ya Kezia ya? Bisa ya? Langsung bisa. Ya? Tapi daftar lagi. Kalau misalnya udah lulus S1, udah dapet Jardine. Terus kalian mau S2 di Oxford lagi atau nggak di Cambridge sekarang? Daftar lagi. Ikutin proses yang sama lagi. Gitu. Kalau Kezia ini langsung, yang 4 tahun ini langsung berarti? Iya, karena ini paketnya dari Oxfordnya sendiri. Jadi Oxfordnya emang ada paket 4 tahun itu langsung lulus master gitu. Tapi termasuknya ini lanjut terus gitu. Aku nggak ada kayak graduation dulu di tengah-tengah. Jadi langsung 4 tahun langsung master. Tapi kalau misalnya kalian, misalnya udah S1 dulu nih, ngambil 3 tahun di Oxford, udah lulus, terus mau daftar S2 lagi terpisah gitu, itu harus daftar Jardine-nya lagi juga. Oh, oke. Ini pertanyaan yang banyak di ini. Kalau SMA-nya di Indonesia, ya, berarti kan harus ikut sistem UK nih, kayak Kezia. Itu gimana caranya? Banyak bertanya nih, masih bingung katanya. Ini kalau sistemnya di Indonesia mau ikut A-level, itu prosesnya seperti apa? Iya, aku sangat menyayangkan sebenarnya karena di Indonesia ini kita kurikulumnya tuh nggak setara sama yang di UK ya, khususnya yang di luar negeri, di UK, itu kita dianggap nggak setara. Jadi apalagi, bahasa Indonesia aku, apalagi karena di Indonesia itu kita pakainya bahasa Indonesia, kita nggak pakai bahasa Inggris, kayak fisikanya, matematikanya, semua kan dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya kalian lolos pakai SKUN misalnya gitu ya, daftar ke sana, terus dilolosin, nanti kalian masuk Oxford, kalian bingung, karena semua terms-nya berbeda, kan semuanya dalam bahasa Inggris. Pelajaran semua dalam bahasa Inggris, terms, kata-kata semua vocabulary dalam bahasa Inggris. Jadi makanya itulah mengapa mereka nggak nerima ijazah Indonesia. Mereka hanya menerima yang setara sama yang ada anak-anak UK. Yang setara sama anak-anak UK itu apa? Itu sertifikat A-level atau SAT atau IB.
Terus ada juga namanya AP. Itu pokoknya kalian harus cek dulu. Ada di websitenya Oxford juga. Cek dulu kualifikasi apa aja yang diterima. Dan misalnya aku kasih contoh, misalnya kalian mau ambil A-level dan kalian sekarang di sekolah negeri misalnya. Kan nggak ada A-level, nggak ada kurikulum ini kan. Kalian bisa ambil sendiri secara individual. I have to warn you though that it will be hard. Kalau kalian tuh beneran mau fokus ya, mau ambil A-level, kalian dari sekarang, dari SMP kelas 3 misalnya, itu udah mulai belajar karena susah untuk A-level ini. Dan nanti kalian bisa ambil A-levelnya secara individual di British Council Indonesia, di British Embassy ya, berarti ya. Atau kalian bisa numpang di sekolah internasional yang menyelenggarakan. Jadi misalnya kayak penabur internasional, biasanya aku kan ada Cambridge A-level, kita juga buka slot buat teman-teman dari penabur lain, penabur nasional, yang mau ikut numpang gitu misalnya. Jadi ada beberapa sekolah yang kayak gitu. Kalian harus research yang banyak, karena emang ijazah Indonesia nggak diterima di sana. Oke. Ini saya terus terang saya punya anak 2 yang sekolah di Scotland ya, S1 SMP kelas 2, satu sekarang SMA kelas 1. Jadi Scotland pun punya sistem yang berbeda dengan England ya, meskipun satu United Kingdom gitu. Dan sebenarnya yang paling banyak ditekankan itu pertama karena perbedaan bahasa. Kalau soal susah, mungkin fisika, kimianya mungkin lebih susah di Indo ya, Kezia ya. Maksudnya beberapa matematika gitu ya. Cuma untuk menulis kritis gitu, critical writing gitu ya. Terus ini ya kita memang agak lemah di situ, terutama dalam bahasa Inggris. Makanya teman-teman nanti kalau mau daftar harus dilatih untuk writing bahasa Inggrisnya terutama gitu. Critical writing-nya dilatih, terus nanti soal expression bagaimana nanti melatih diri untuk bercakap-cakap dalam bahasa Inggris gitu ya, menjawab pertanyaan gitu dalam bahasa Inggris gitu. Dan memang harus disiapkan dari jauh-jauh hari nih, dari kelas 1 SMA, dari bahkan kelas 3 SMP kata Kezia, untuk nanti proses nanti untuk penyetaraan A-level-nya gitu atau SAT-nya itu di mana gitu ya. Terus seperti apa gitu. Nah, ini juga jadi perjuangan bersama nih satu keluarga sebenarnya kalau memang mau nanti mau aim-nya high gitu ya, Oxford dan Cambridge. Ini kan krim de la krimnya scholarship ya, Kezia ya. Tapi no worries, kalau sudah punya tujuannya setinggi Cambridge sama Oxford, minimal ke Edinburgh lah ya. Yes ya. UK bagus-bagus kok yang lain. Nah, gitu. Kalaupun nanti nggak dapat, atau minimal nanti ada yang kemarin tuh teman ada yang dapat fakultas kedokteran di Hong Kong, di Singapura, dan universitas-universitas Asia itu pun rankingnya nggak kalah dari universitas-universitas di Eropa. Ini saya nambahin ya Kezia, biar semangat. Kita aim high, Oxford, Cambridge, Jardine gitu ya. Tapi katanya, kalau kata ibuku, ini kata-katanya siapa ya? Jadi kalau punya cita-cita itu setinggi bintang gitu ya. Kalaupun jatuh minimal adanya di awan gitu ya. Jadi minimal kata Mas Riki nih, kalau nggak dapet Oxford Cambridge minimal kayak Edinburgh, mampir di kota kecil kami gitu ya. Aku mau nambahin dikit sih. Aku juga pas daftar Oxford Cambridge, aku nggak Oxford maksudnya, aku nggak kepikiran bakal keterima gitu. Siapa yang kepikiran bakal keterima ke sana kan, apalagi dapat scholarship gitu. Makanya aku juga daftar ke banyak tempat lain. Aku juga daftar ke NUS, ke NTU. Aku pas itu sampai mau daftar ke Hong Kong, Korea. NUS tuh di mana? NTU di mana pada? NUS NTU itu di Singapura. Terus ada yang Hong Kong HKUST itu yang Technology University di Hong Kong. Terus ada yang di Korea KAIST. Aku daftar, pokoknya di UK juga aku daftar ke 4 universitas lain gitu. Aku punya banyak cadangan, jadi jangan sampai kalian tuh saklek Oxford gitu, terus nggak dapet nanti nangis darah kan. Jadi kayak harus hati-hati di situ. Gitu. Dan ini kisah juga ya, saya sempat ditolak beasiswa itu sekali. Terus pernah dapet ke New Zealand tapi nggak berangkat gitu. Itu udah kayaknya tuh udah broken heart banget. Terus tapi tiba-tiba ketemu teman, terus temennya bilang, "Mbak, aku ditolak 12 kali." Dia ditolak beasiswa 12 kali, tapi dia tetap senyum. Akhirnya dia dapat S2, S3 ke New Zealand. Keren kan? 12 kali dan dia sama sekali oke, kecewa, nangis boleh.
tapi terus berusaha gitu. Ini saya baru 2 kali aja udah, yang ketiga baru dapat gitu ya. Ini dia udah 2 kali baru dapat. Ya. Kezia gimana? Diterima nggak yang lain? Ditolak? Ada pengalaman ditolak nggak? Biar yang lain juga ini nih. Share. Untungnya Universities UK itu hasilnya tuh lebih dulu dari yang lain. Jadi gitu. Pas aku udah dapat Oxford, aku langsung udah gajah. Yang lain udah di cancel. Jadi aku belum tahu sebenarnya hasilnya itu diterima atau enggak. Tapi yang di UK lain sih diterima. Ya. Okay. Terus kalau teman-teman yang dari luar daerah, ini kenalin nih Mas Riki ini, bukan dari Jakarta loh. Mas Riki ini dari Kalimantan Timur ya Mas. S2-nya di mana Mas? Coba cerita Mas Riki, S2-nya di mana? Aku S2-nya di Sydney kemarin, di Australia. Di Australia. S2-nya beasiswa juga ya Mas ya? S2, S3, LPDP aku. S1-nya di mana? Satunya di Mula Warman, Samarinda. Oke, S1-nya di Mula Warman, Samarinda. Jurusan statistik ya, Mas Riki ya? Yo. Jurusan statistik. S2-nya dapat LPDP di Australia, S3-nya dapat di United Kingdom, di Scotland, di Inggris gitu untuk statistika. Jadi kita aim high, kita mau ikutan sama Kezia nih ke Oxford Cambridge, tapi tenang, universitas lain juga nggak kalah nih sama ini. Terutama yang tadi disebutin NUS, NTU-nya Singapura itu keren banget Kezia, susah banget itu dapat universitas Singapura ya. Setahu saya rankingnya itu nggak kalah sama Oxford Cambridge gitu. Oke, dan universitas di Indonesia pun kayak ITB, UI, Mula Warman gitu kan, itu nggak menutup kesempatan untuk bisa dapetin beasiswa S2 ke luar negeri. Kayak Mas Riki ini jauh-jauh dari Kalimantan bisa dapat S2 di Australia gitu kan, bisa dapat S3 di Inggris. Jadi jangan patah semangat. Kalaupun ini nanti ada persiapan ke universitas negeri di Indonesia atau swasta di Indonesia, itu juga nggak masalah. Jadi UI, ITB, UGM, Erlangga, BINUS, Presiden gitu ya. Universitas dan universitas lain yang mungkin kemarin tuh ini teman-teman kayak tadi ada dari keislaman gitu dari Al-Azhar, bahkan S1 tuh banyak dari universitas di Qatar, Doha itu banyak buka universitas Inggris ya, tapi adanya di Qatar gitu, di Malaysia, Monash gitu ya di Malaysia gitu. Dan itu kesempatan beasiswa itu banyak sekali untuk bisa didapat gitu. Oke, kita balik lagi ke Jardin, kita aim high dulu, ya. Kayaknya Vika dari tadi udah angkat tangan deh. Vika ya, Vika boleh Vika, silakan Vika. Iya baik, pertama-tama terima kasih Kak Kezia, Kak Wina atas penjelasannya. Saya pengen bertanya nih, kira-kira sesuai pengalaman Kak Kezia, dalam membuat personal statement, poin-poin penting apa aja yang Kakak cantumin sesuai sama pengalaman Kakak aja sih. Terima kasih. Tadi udah sempat dibahas ya, tapi boleh diulang lagi deh, Kezia. Ya, boleh. Ya, tenang aja, nggak apa. Thank you for the question. Itu personal statement emang paling penting sih untuk dalam aplikasi. Dan poin-poin penting yang harus di-include dalam personal statement adalah Oke. Yang pertama, kalau aku mau susun paragraf yang aku bikin ya, personal statement aku. Paragraf pertama itu introduction, opening. Harus something yang atraktif, yang bikin orang pengen baca selanjutnya. Jadi tentang apa passion kamu misalnya, atau enggak sedikit cerita tentang pengalaman paling menarik kamu gitu. Misalnya, itu adalah first paragraph. Terus second paragraph aku mulai jelasin tentang interest aku di subjek. Jadi interest aku nih subjeknya engineering. Kenapa aku interested? Apa yang bikin aku interested in it? Terus kayak buku-buku apa yang aku bisa mention. Dan kalau kalian misalnya kalian tulis nih buku apa gitu. Jangan lupa untuk jelasin apa yang kalian dapat dari buku itu. Jangan cuman kayak taruh nama buku lah, taruh nama orang gitu, tapi nggak jelasin kalian dapatnya apa dari situ. Nah, itu yang penting juga. Jelasin, elaborate, explain whatever that you get from that book, for example. Nah, habis itu paragraf selanjutnya aku jelasin soal academic achievement aku. Misalnya, aku dapat ini, dapat itu, aku pernah melakukan ini, aku pernah juara ini. Terus yang selanjutnya itu non-academic, CCA, kayak ekstrakurikuler, ekskurnya apa aja. Terus apa yang bikin aku nunjukin kalau aku tuh orang yang balance gitu. Aku punya community involvement di mana aja. Aku pernah bantu social service di mana aja.
ke yayasan apa aja gitu. Nah, terus yang terakhir bisa penutup atau kayak contohnya yang aku lakukan adalah kenapa aku mau sekolah di UK. Jadi aku jelasin nih, menurut aku UK itu tempatnya adalah negara yang sangat bagus gitu untuk study, untuk aku bisa pursue my engineering degree gitu-gitu. Pokoknya penutupnya itu harus yang kayak nunjukin your last straw of passion. Gimana sih bahasa Indonesia? Kayak kalian nunjukin ke kalian tuh passionate banget. Terus kalian tutup dan itu sih listnya. Itu yang aku lakukan untuk personal statement aku. Kalian bisa feel free to use this template atau enggak kalian bisa come up with your own template. Next question dari Zafira. Zafira silahkan di pertanyaannya. Thank you, Mbak Wina. First of all, thank you banget atas kesempatan pertanyaannya, dan thank you Kak Kezia yang sudah hadir dalam webinar ini. Thank you juga untuk Mbak Wina dan Kak Riki yang sudah menyelenggarakan. I have some questions. Yang pertama, tadi sempat di-bring up tentang SMA yang nggak di Indonesia, tapi tadi di case-nya itu di Singapura, tapi sekarang aku lagi SMA di Korea. Itu gimana ya? Apakah tetap bisa apply ke Jardine? Lalu pertanyaan kedua, I'm planning to take AP instead of A-level karena sekolah aku itu lebih fokus ke AP. Mungkin ada tips gimana cara pilih, kan di AP lumayan banyak ya mata pelajarannya, biology, terus statistika juga ada, dan kebetulan interest aku itu di biology, either biomedicine atau biochemistry gitu, yang tentang molecular. Mungkin ada saran tentang gimana nih tipsnya untuk pilih mata pelajaran di AP, atau mungkin di A-level juga ada pelajaran yang bisa dipilih. Thank you Kak Kezia. Oke. Thank you for the questions. First of all, terus keren banget kamu udah di Korea sekarang. Aku juga pengen ke Korea. The first one SMA-nya di Korea itu bisa apa enggak? Nah sebenarnya yang aku tulis di slide aku itu kan harus 7 tahun terakhir di Indonesia gitu misalnya kalau kamu tuh orang Indonesia. Tapi aku tahu ada teman aku yang dia tuh nationality-nya Indonesia, tapi gak pernah tinggal di Indonesia sama sekali. Jadi dia tuh seumur-umur selalu di Singapura atau nggak di Denmark. Tapi dia daftar as an Indonesian dan dia tetap dapat. Jadi menurut aku sih kamu coba daftar aja. Menurut kayaknya bisa deh. Soalnya teman-teman aku juga ada yang kayak gitu. So ya mungkin asalkan kamu tuh nationality-nya Indonesia harusnya bisa. Dan kalau misalnya apalagi kamu udah pernah tinggal di Indonesia sebelumnya kan. Jadi coba aja daftar. I think kamu bisa. Dan kalau soal AP, aku cuma pernah dengar soal AP dari teman-teman aku sih yang ambil. Itu emang pelajarannya banyak karena kamu milihnya lebih fokus ya, kayak ambilnya kalkulus atau enggak ambil integration gitu-gitu kan. Jadi menurut aku sih kamu harus nanya sama guru kamu sih yang relevan sama subjek kamu tuh apa. Karena kayaknya minimumnya Oxford itu cuman nggak sebanyak itu, nggak sampai 18 atau 13 itu. Jadi kamu pilihnya cuman, teman aku ada yang ngambil 9 AP. Tapi itu kebanyakan juga. Kayaknya tuh cuman butuhnya 5 atau 6 ya. Jadi kalau bisa sih kamu pilih yang pertama kamu tertarik ya, yang kamu suka. Yang kedua, yang kamu udah buka website-nya Oxford belum? Atau Cambridge? Udah. Aku udah sempat lihat minimumnya 4, tapi ada beberapa subjek yang, tapi itu untuk GCSE, jadi aku kurang yakin apakah berlaku untuk AP sama atau enggak gitu. Kan biasa ada yang strongly recommended ambil chemistry, lalu yang merah itu nggak sih, merah chemistry, biru, hijau biologi gitu-gitu. Benar, ada beberapa subjek yang harus kan untuk subjek kamu yang misalnya kamu pilih engineering gitu, apa aja yang kamu harus pilih. Ya, itu mungkin coba baca-baca lagi. Terus worst case scenario, kalau misalnya kamu masih bingung ngambilnya apa setelah kamu nanya-nanya guru kamu, send an email to the college atau enggak to admission office-nya. Send aja kayak mau nanya ini AP ngambil ini buat subjek ini bisa apa enggak. Nanti pasti mereka jawab. Mereka sangat helpful kok tentang itu. Karena aku juga nggak yakin, ntar aku kasih tahu kamu salah lagi. Kak Kezia, boleh ada satu pertanyaan lagi, maaf. Untuk admission test-nya itu gimana ya? Kan ada beberapa jurusan yang nggak perlu admission test. Kayak aku sempat lihat di jurusan aku itu butuhnya BMAT, tapi ada beberapa jurusan lain yang nggak butuh. Itu mungkin boleh dijelasin sedikit. Thank you. Iya. Untuk for everyone's information, kalau ke Oxford atau Cambridge itu banyak jurusan yang butuh kamu ambil written test. Jadi academic test sebelumnya.
selain daftar lewat pakai A-level atau pakai ijazah sertifikat apapun itu, kamu juga harus kayak written test gitu kan. Written testnya itu kamu bisa ambil, kalau aku dulu di Indonesia itu di Beacon. Beacon itu ada nyelenggarain written test itu. Jadi aku tinggal daftar ke Beacon, terus aku ambil written testnya buat engineering. Jadi emang kalian juga harus siap-siap untuk ngambil written test itu sekitar Oktober akhir, tanggal 31. Jadi pada saat kalian apply di UCAS atau sama apply Jardine itu kan di Oktober tengah, Oktober 17, Oktober 22 itu udah selesai apply, kalian harus apply juga untuk daftar written test kalau misalnya dibutuhin. Kalau misalnya dibilang di website-nya kalian harus daftar academic test juga. Itu separately kalian daftar ke yang menyelenggarakan di kota kalian gitu. Kalau di Korea mungkin ada sih yang written test buat Oxford. Jadi, ya. Thank you, Kak Kezia. Terima kasih banyak. Oke, ini masih ada nih Halida. Halida mungkin ya, penanya terakhir dari ini. Halida, boleh Halida? Iya. Iya, Kak. Aku pengen nanya, Kak. A-level itu maksud subjeknya itu apa ya, Kak? Tadi aku udah sempat aku rasa tadi Kak Zafira udah nanya gitu. Ternyata subjek itu apa maksudnya, Kak? A-level itu ada berapa subjek, Kak? Misal kita mau ambil jurusan kedokteran gitu, Kak. Subjeknya apa aja yang harus kita ambil, Kak? Dan untuk tes A-levelnya itu satu-satu atau emang satu sekalian aja gitu, Kak? Seluruh subjeknya kita tesnya gitu, Kak. Udah itu aja, Kak. Oke, thank you question-nya. Ini sebenarnya another whole topic sih. A-level itu kan adalah tes akademik yang diselenggarakan oleh orang-orang di UK, yang diambil di UK. Jadi kalau kita ngambilnya UN, mereka tuh ngambilnya A-level gitu. Mereka lulusnya itu pakai A-level. Nah, kita bisa ambil A-level internasional. Jadi kita kayak ngambil apa yang mereka ambil juga di sana. Jadi A-level itu sistemnya di bawahnya tuh udah banyak banget subjek. Subjeknya aku nggak bisa sebut ada berapa karena ada banyak banget. Bisa ada drama, ada maths, ada physics, ada further maths, ada economics dan lain sebagainya. Pilih subjeknya itu kalian harus lihat dari website Oxford atau Cambridge. Jadi misalnya kalian mau daftar jurusannya apa? Jurusannya kamu medicine. Nah, nanti itu ditulis sama Oxford di websitenya kayak apa aja subjek yang kamu harus ambil. Misalnya yang harus kamu harus ambil matematika sama biologi. Nah, terus dua subjek lagi terserah. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Jadi biasanya setiap orang itu ngambil sekitar 4 subjek, 3 atau 4 subjek. Aku dulu ambil 4. Aku misalnya engineering, aku ambilnya subjek matematika, fisika, biologi, chemistry. Dulu aku ambilnya gitu. Terus itu aku ambil tesnya itu dalam kurun waktu satu tahun. Jadi exams-nya itu barengan semua. Jadi susah juga jelasinnya ya. Jadi dalam 1 minggu aku bisa ambil exams matematika, fisika, chemistry, dan biology gitu. Terus exams-nya itu ada 2 kali juga. Jadi ada AS level sama ada A level. Jadi emang rada complicated dan aku nggak bisa jelasin semuanya di dalam 1 menit ini kayak jawab di webinar ini. Tapi kamu bisa research lagi. Pokoknya intinya gitu. Jadi exam-nya itu emang sangat-sangat apa ya? Jangka waktunya of the exam itu lumayan lama gitu, the whole 1 tahun itu untuk ngerjain A-level gitu sih. Mungkin harus research lagi. Kamu nanti research lagi ya mungkin Halida. Pertanyaannya spesifik juga itu soalnya. Oke, ini kita balik lagi ke Jardine Scholarship-nya. Ini ada pertanyaan, boleh nggak katanya kalau S1-nya itu bukan Jardine, S2-nya Jardine? Apakah Kezia bisa jawab itu? Pertanyaan yang kalau yang di M itu scholarship buat S2, buat masternya. Boleh. Justru kalau nih aku kasih tahu sesuatu ya. Kalau kalian masuk ITB, UGM atau UI, itu mereka bertiga ini ada partner sama Jardine. Jadi kalau misalnya kalian S1-nya di sana, terus S2-nya nih mau ke Oxford atau Cambridge, kalian tuh lebih gampang sebenarnya. Mereka punya slot sendiri untuk orang-orang UI, untuk orang-orang ini. Banyak banget itu. Yang S1 itu emang dikit. Yang tahun aku cuma 1 S1-nya. Karena mungkin emang lebih susah ya, A-level gitu-gitu. Tapi yang S2, S3 tuh banyak banget dari Indonesia. Bisa kayak 1 tahun tuh bisa ada 7, 10, 15 gitu orang. Dan mereka tuh biasanya dari UI, dari ITB, dari UGM. Jadi kalian nanti misalnya nih, kalian
ternyata susah banget, nggak bisa masuk S1-nya. Ya udah ambil S1 di Indonesia dulu, coba gapai ITB, UGM atau UI, preferably ya kalau bisa. Dan nanti itu kalian bisa daftar sendiri di sana untuk daftar ke Jardine S2 itu bisa. Jardine itu buka buat S1, S2, S3. Bahkan kalau sudah dapat Oxford Cambridge itu ya S2, S2, S3 itu LPDP udah di tangan deh guys ya. Ini bercanda LPDP ya, karena kalau sudah pegang LOA-nya Oxford Cambridge, insya Allah tuh dapat LPDP gitu. Oh iya, bisa daftar juga. Tapi ada bondnya ya, ada ikatan. Aja ya. Dan kalau sudah untuk yang jalur ini ya, jalur S1-nya manapun, tapi sudah dapat LOA the best 20, the best 50 itu kayaknya kalau LPDP selama leadership-nya bagus, selama sikapnya, attitude-nya juga baik, insya Allah LPDP juga oke gitu. Untuk yang dapat untuk yang sudah pegang LOA universitas the best 20 atau the best 50. Benar. Sabita, pertanyaan terakhir ya dari Sabita sebelum kita selesaikan diskusi kita. Sabita, boleh? Iya, baik. Terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Jadi saya izin bertanya mengenai masalah kesehatan tadi yang sempat disinggung oleh Mbak Kezia. Itu apakah kita harus cek kesehatan dulu secara keseluruhan, baik itu mental health ataupun fisik health-nya itu kita harus cek dulu supaya nanti kita bisa apply Jardine sama ke Oxford-nya gitu. Apakah seperti itu atau cuman fisik health-nya doang yang nanti dicek? Terima kasih. Oke, thank you Sabita buat question-nya. Bagus banget question-nya karena emang itu penting. Kalau mental health itu kalau nggak salah dulu sih cuman nggak perlu ngecek, nggak perlu. Cuman kayak nanti dikasih ada form gitu, kalian suruh centang, oh I'm okay mentally gitu. Jadi cuma dicentang aja, kalian harus sign gitulah. Tapi kalau untuk physical health, untuk bikin visa ke UK itu biasanya akan disuruh tes tuberculosis sama aku lupa satu lagi. Tapi tentang paru-paru dan yang apa sih, yang contagious, yang bisa menular, penyakit menular itu ada kayak gitu. Cuman itu juga pas itu dibayarin sama Jardine juga sih untuk health check. Udah itu doang. Gak ada health check macem-macem gitu, nggak ada. Oke. Mereka percayalah sama kamu. Kalau kamu bilang nggak ada disability atau nggak ada health concerns gitu, mereka percaya. Tapi nanti pas visa biasanya pas urus visa biasa diminta untuk terutama yang tadi yang soal TB, tuberkulosis. TB. Dan tapi kita harus jujur sejak awal karena kalaupun kita ada kesulitan biasanya di UK ini sangat concern dengan mental health gitu. Dan ini bukan aib ya, punya mental health itu bukan aib. Jadi bisa didiskusikan gitu, bisa dikomunikasikan. Yeah. Oke. Ini seru sekali hari ini Kezia. Terima kasih banyak gitu ya. Mungkin saya akan menutup bahwa gini, hari ini kita memang aim high. Kita selalu bilang kayak gitu. Oxford, Cambridge itu krem de la kremnya scholarship gitu. Tapi banyak juga scholarship lain yang bisa dituju sama rekan-rekan sekalian yang ada di sini. Kebetulan ya, ini Mbak Wina cerita aja ya. Kak Wina cerita, saya dapat scholarship itu saya benar-benar dari keluarga yang biasa-biasa saja gitu ya. I'm from humble family gitu ya. SMP, SMA, S1, SMP, SMA tuh beasiswa gitu ya. S1-nya beasiswa dari UI. Jadi UI kasih beasiswa, berhasil masuk UI kasih beasiswa. S2 itu beasiswa dari UGM. Nah, S3 ini beasiswa dari LPDP. Jadi kenapa kita hari ini sahabat generasi PPI Edinburgh, Kezia gitu, ini bersemangat untuk menyemangati adik-adik karena tetap bersemangat untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, karena rezeki itu pasti ada dari manapun gitu ya. Dan kalaupun kita tidak diberi kesempatan dari sisi keuangan ya, kalau bisa masuk UI, UGM, ITB itu beasiswa banyak gitu, bahkan bisa SPP itu bisa full cover, bisa 0. Jadi nanti kalau memang belum bisa, kira-kira susah banget nih masuk X1-nya Oxford, kata Kezia bilang, kita nanti S2, S3-nya aja coba ke Oxford Cambridge gitu ya, S1-nya bisa UI, ITB, UGM gitu ya, dan itu pun nggak kalah gitu, nggak kalah kualitasnya dari
universitas-universitas yang ada di luar negeri. Oke, hari ini terima kasih sekali ya Kezia, Kariki untuk hari ini ya. Di pagi yang sangat cerah, mudah-mudahan Jakarta juga cerah ya, kondisinya juga jauh lebih baik gitu ya di summer dari Edinburgh. Terima kasih buat semua peserta yang sudah ikut hari ini. Tadi total maksimum tadi sampai 161 saya baca yang aktif, dan mudah-mudahan nanti di grup WhatsApp akan diumumkan peserta-peserta lain yang sudah like Facebook dan like Instagram, dan akan diundi lagi untuk tiga peserta yang akan mendapatkan merchandise atau voucher pulsa. Oke, jangan lupa untuk ini terus ya, berusaha terus. Mungkin ada pesan terakhir dari Kezia buat teman-teman? Menurut aku ini adalah webinar yang sangat menarik, dan juga aku senang banget banyak teman-teman yang ikut dan tertarik untuk daftar ke sana. I'm happy that a lot of Indonesians are very ambitious dan juga very passionate. Aku harap teman-teman jangan patah semangat, jangan kayak dengerin itu langsung kayak nggak bisa, jangan ngomong gitu. Bilang aku bisa dulu gitu, coba dulu. Siapa tahu masuk. Aku juga nggak tahu aku bisa masuk akhirnya kan. Jadi tetap coba dulu, selalu berikan yang terbaik dimanapun kalian berada. Kalian mau SD, sekarang SMP, selalu berikan yang terbaik. Kalau ada kesempatan apapun itu, ambil. Kalian harus grow as a person. Kalian harus bertumbuh dari semua hal yang kalian lakukan tuh pas SD. Kalian dengerin guru, kalian pilih dengerin guru daripada main-main misalnya. Itu kalian akan bertumbuh sebagai seorang yang menjadi leader ke depannya. Kalian akan belajar banyak dari setiap pengalaman itu. Dan juga kalau aku mau kata-kata terakhir semuanya, ingat kalau kita semua tuh punya sukses journey yang beda-beda. Jadi nggak tentu kalian tuh harus pergi ke Oxford kayak aku, kayak misalnya kayak Kak Wina juga harus ke UK, harus dapat beasiswa tiap kali. Enggak. Kalian punya sukses journey masing-masing. Kita semua punya takaran sukses kita. Apapun yang kita punya sekarang, apapun yang kesempatan yang kita punya sekarang, kalian pakai itu dengan sebaik mungkin. Itu sih. Jadi tetap semangat semuanya. Tetap semangat belajar ya juga. Oke, tepuk tangan nih buat Kak Kezia. Makasih ya Kezia, ini indah sekali kata-katanya, dan ini merupakan kata-kata penutup juga. Jangan lupa untuk terus bertumbuh, bermanfaat untuk lingkungan, lalu punya cita-cita yang tinggi untuk diri kita, juga untuk bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih semuanya. Kezia, kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum, terus selamat siang, selamat sore di Indonesia, selamat siang waktu UK. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di acara-acara PPI Edinburgh, di acara-acara Sahabat Generasi. Terima kasih Mas Riki, Bu Intan, Mbak Intan, Ketua Sahabat Generasi. Thank you Kezia, thank you for coming. Kita foto dulu ya, kita foto, nanti dari fotonya siapa tahu ini. Kita buka videonya dulu boleh? Oh ya boleh, aku stop spotlight ya. Oke. Mbak Jangan Wina pergi bisa dulu, screenshot kita foto nggak? dulu. Mbak Wina bisa screenshot Sama nggak? Kezia, nanti kalau sudah dapat Oxford bisa ini ya. Siapa yang screenshot Mbak? Aku lupa ya maksudnya. Nah oke, aku bisa. Oke. Ini Slide pertama. Ininya dulu ya, slide pertama. Kita ada 5 slide. Oke. 1, 2. Cheese. Bentar. Oke, lagi ya, ulang ya. Ada suaranya. Oke. Slide kedua. 1, 2. Dua kali ya. Senyum ya, senyum. Slide ketiga. Oke, ini nggak ada kayaknya. Oke, yang lain nggak ya? Slide keempat, kelima. Nggak ada. Oke. Selesai Mas Riki? Oke. Sip. Terima kasih Kezia untuk pagi ini. Terima kasih Mas Riki. Jumpa lagi.